Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahidatan tunji qailaha minan nar jahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah malam ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa bersama-sama berada di masjid sekaligus menimba ilmu. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, jika tidak bisa membaca Al-Qur'an itu kebangetan. Kalau ada seorang muslim yang memperdomani Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, terus tidak bisa baca, itu kebangetan. Ya, meskipun Al-Quran itu sudah diterjemahkan, ada tafsirnya, yang kalau membaca tafsirnya itu sama dengan mempelajari isi Al-Quran, tapi kalau tidak bisa baca, itu kebangetan. Ya, karena itu dari ribuan pasien ruqyah itu rata-rata yang tidak bisa sembuh itu mereka yang tidak bisa ngaji. Kalau sudah bolak-balik kumat sakit gitu ya, kemudian kita tanya, ternyata yang tidak bisa ngaji itu yang rata-rata tidak bisa, susah untuk sembuh. Apalagi tidak percaya kalau Quran itu bisa menjadi syifa. Nah, maka ngaji itu, membaca Al-Quran itu jangan sampai kemudian kita tinggalkan. Kapanpun ya, dimanapun selama ada kesempatan bacalah. Orang yang tidak mengerti arti Al-Quran itu membaca saja itu sudah menjadi syifa, apalagi kalau kemudian mempelajarinya. Nah, Al-Quran itu sejak diturunkan tidak menggunakan bahasa yang lain, menggunakan bahasa Arab, dan hanya satu-satunya bahasa itu yang dipakai untuk Al-Quran. Kemarin ada belum mu'alaf, orang Kristen yang kepingin belajar Islam di Al-Falah menanyakan, saya ini bingung, saya ini belajar Tuhan saya itu bingung, belajar Tuhannya Islam juga bingung, lalu bagaimana saya bisa menemukan Tuhan? Maka kita ceritakan bahwa Tuhan itu akan tampak ketika kita melihat apa yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, informasi tentang Tuhan itu tidak bisa kita peroleh lebih banyak kecuali dari kitab yang diturunkan oleh Allah, gitu ya. Nabi Isa itu menerima wahyu dari Allah. Nabi Musa juga dari Allah, Nabi Muhammad juga dari Allah. Nah, selama yang kita baca itu murni dari Allah, dari Tuhan, ya, maka pantas kalau kitab itu disebut sebagai kitab yang suci, kitab suci. Kalau tidak dari Tuhan, maka dia tidak pantas disebut sebagai kitab yang suci. Jika ada tulisan yang menyebut bahwa ini adalah wahyu yang berada dalam kitab suci, tapi ditulis surat dari Paulus, surat dari Matius, surat dari Yohanes, ya, Yohanes itu manusia bukan Tuhan. Menurut keyakinan orang Kristen ini, Yohanes itu manusia. Nah, jika surat-surat ini dimasukkan di dalam kitab yang dianggap suci dari Tuhan, jadi tidak suci lagi. Apalagi kalau diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dia orang Ambon, dia pernah membaca Injil berbahasa apa? Ambon itu bahasanya apa, Pak?
bahasa Ambon pokoknya. Ya, bahasa Ambon. Jadi karena untuk memudahkan maka dia belajar Injil itu yang berbahasa Ambon. Sampai di Surabaya, dinas di Surabaya, dia mulai belajar Injil berbahasa Indonesia. Sehingga setiap daerah itu punya kitab suci dengan bahasanya sendiri-sendiri. Apakah ini dianggap baik? Tidak. Justru kalau kitab yang dianggap suci dari Tuhan itu disesuaikan dengan manusianya, malah tidak suci. Kenapa Al-Quran itu hanya menggunakan bahasa Arab? Bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa pilihan Allah yang menjadi pemersatu seluruh umat Islam di dunia ini. Kita tidak pernah dengar ada orang musabaqah tahfidzul Injil gitu ya, lomba menghafalkan Injil. Karena Injilnya beda-beda lah, yang mau dinilai itu apanya. Kalau bagi orang Inggris yang dihafal adalah Injilnya orang Inggris, sehingga tidak bisa dilombakan. Tapi kalau Al-Quran, siapapun dimanapun yang dibaca juga ya itu, kitabnya hanya satu itu, yang berbahasa Arab itu, tidak bahasa yang beda-beda. Nah, bahasa Arab ini disebut juga dengan lughatul dhad, bahasa dhad. Dhad itu huruf hijaiyah, salah satu huruf hijaiyah yang di negara lain itu tidak ada. Konsonan yang memang khas Arab, sampai-sampai bahasa Arab itu disebut dengan lughatul dhad. Ya, saking susahnya mengucapkan dhad itu sampai-sampai dhad itu kebenaran pengucapannya itu hanya dinisbatkan kepada Nabi. Ya, dhad itu kan punya sifat ittiras, istitolah. Ya, istitolah itu nyet, tahu nyet Pak ya? Lidah ini nempel ke tepi bibir itu urut begini. Nah, urut ini sehingga ada suara molor itu, walad, gitu ya. Itu namanya istitolah. Kalau mancep walad itu malah kehilangan khas dari dhad. Waladhdallin. Nah, sifat istitolah ini menjadi kekhasan dari huruf dhad yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain, sehingga bahasa Arab itu disebut juga dengan lughatul dhad. Dhad itu boleh miring kiri, ya. Dhad boleh miring kanan, ya terserah. Miring kiri apa miring kanan, atau dua-duanya ini nempel di tepi lidah, ya urut begitu. Nah, kan susah toh Pak ya. Karena nempel, seharusnya kalau diucapkan itu tidak sampai melentung, nah, kalau melentung berarti malah enggak nempel, enggak pas. Ya, ini rata-rata kan melentung semua tuh ya, ya. Nah, kekhasan lain dari bahasa Arab yang digunakan Al-Quran itu satu huruf mewakili satu bunyi. Ya, satu huruf mewakili satu bunyi. Coba, kalau ini, ya, to show ini ada berapa huruf, tapi dia tidak mewakili satu bunyi. Nah, itu bunyi yang harus diwakili oleh SH dan O kalau di translate Indonesia. Tapi kalau Arab enggak, hanya cukup satu huruf. Jadi salah satu kelebihan dari bahasa Arab itu setiap bunyi itu diwakili oleh satu huruf. Ya, tapi kalau bahasa lain tidak. Ini bahasa apa ini Pak? Lupa saya. Ya. Nah, ada uniknya lagi. Ini tidak mungkin diciptakan manusia. Kalau Nabi Muhammad itu dianggap manusia yang tidak bisa tulis baca, maka tidak mungkin membuat Quran yang tebalnya 604 halaman itu bisa pakai ngitung lawan kata yang jumlahnya sama.
Ini bapak-bapak kalau ngitung, ya bapak ibu ngitung, dunia itu jumlah di Al-Quran itu 115. Lawannya dunia itu apa Pak? Akhirat, itu jumlahnya juga 115. Ya, malaikah itu jumlahnya 68. Ya, itu biasanya gegerannya sama setan gitu ya, jumlahnya juga 68. Ya, sholah itu artinya memperbaiki. Islah itu memperbaiki hubungan. Lawannya fasad, menghancurkan. Ya, menghancurkan. Nah, lah ya kok sempat-sempatnya ngitung-ngitung begini nih ya, itu karena ada komputer. Tapi tidak mungkin Al-Quran yang tebalnya 600 halaman, 4 halaman itu sampai kemudian bisa memperhatikan detail apa lawan kata itu seperti ini kalau bukan wahyu dari Allah. Kalau buatan manusia impossible. Ya, tidak mungkin. Imro'atun apa Pak? Mama. Ya. Ya, perempuan. Lawannya laki-laki. Ya. Di Quran jumlahnya 24, laki-laki jumlahnya 24. Nah. Ini hayah, apa hayah? Hidup, lawannya mati. Ya. Jumlahnya 145. Ini juga jumlahnya 145. Ya. Solihat itu orang-orang soleh. Sayyiat itu yang bejat. Ya. Jumlahnya 167. Yusra apa Pak? Ya, gampang. Lawannya susah. Nah, lawannya susah. Ini maknanya apa ini? Ternyata Allah itu lebih banyak menciptakan kemudahan dibandingkan kesulitan, gitu ya. Bahkan jumlah sulit itu jumlah yang mudah itu 3 kali lipat dibandingkan jumlah yang sulit. Inna ma'al usri yusra, ya, sesungguhnya dalam satu kesulitan itu banyak kemudahan. Kalau mengikuti hitungan ini, berapa kali kemudahannya? Jumlah kata mudah itu dalam Al-Quran 36, sulit itu 12. Ya, bisa 3 kali lipat mudahnya atau bisa lebih. Karena tidak tahu berapa kali lipatnya itu kemudian dinakirohkan. Dinakirohkan itu tidak diberi kejelasan berapanya. Inna ma'al usri yusra. Ya. Jahanam itu apa Bu? Neraka, ya. Jumlahnya 77, lawannya surga juga 77. Bulan syahrun, jumlahnya berapa syahrun? 12. Di Quran jumlahnya juga kata syahrun itu jumlahnya 12. Yaumun, hari, ya. Kata yaumun di Quran itu jumlahnya 365. Cocok dengan kenyataan yang ada. Kalau sampai hitungan rumit begini diperhatikan oleh Allah, maka tidak mungkin ini dibuat oleh manusia. Itu ya. Ya, detailnya sampai seperti ini. Masih banyak kata-kata yang lain yang berlawanan, dan setiap huruf itu mempunyai filosofi makna sendiri yang kemudian dirumuskan menjadi al-huruful muqatta'ah. Ya. Nah, ini saya lewati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu kekhasan bunyi-bunyi Arab ini tidak boleh diucapkan sembarangan. Ya, tidak boleh kemudian membaca alhamdu dibaca alhamdu. Ya. Kalau alhamdu itu apa? Alhamdu itu artinya segala puji. Kalau alhamdu gak ono sing cocok, maknanya tidak ada kecocokan. Nah, segalanya tidak cocok bagi Allah itu kan tidak pas toh ya. Ya, alhamdu. Tapi kalau alhamdu maknanya segala puji bagi Allah. Selama kita salah ngucap, maka yang muncul adalah kekeliruan makna. Nah, contoh ini,
wa annallaha syadidul adzab, dan bahwa Allah itu amat berat siksanya. Ya, amat berat siksanya. Syadid itu artinya berat. Tapi kalau kemudian tidak bisa ngowos, tidak bisa syah menjadi sadid gitu ya, itu justru maknanya menjadi benar. Wa qulu qawlan sadida. Sadida itu artinya lunak dan benar. Sebenarnya siksa Allah itu berat apa tidak? Berat kan ya, tapi gara-gara salah ucap jadi tidak berat. Hanya gara-gara kehilangan titik itu menjadi makna kebalikannya. Ya. Nah, contoh yang lain. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Buah kurma, dan dari buah kurma anggur kamu dapat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Karena tidak ada titik jadi mabuk. Tapi kalau dikasih titik sama-sama sakar ini. Yang satunya tidak pakai titik, yang satunya pakai titik. Yang tidak pakai titik itu mabuk, yang titik itu bersyukur. Ya. Orang yang bersyukur itu kan plong, diberi apa-apa neriman, itu namanya syukur kan itu ya. Tapi sadar, dia plongnya ini sadar, itu pakai titik. Sya. Orang mabuk itu plong apa enggak, Bu? Ya plong tapi nggak sadar. Wis mbok jongkrano, mbok gendul, iku wis gak ngerti apa pas plong ya. Plong tapi tidak sadar, itu tidak pakai titik. Ya, jika salah mengucapkan maka akan menjadi kebalikannya. Mestinya plongnya itu dalam keadaan sadar, dia nerima ikhlas, menjadi nerima itu tidak ikhlas, tidak, karena tidak sadar, mabuk. Ya. Nah, innaha tarmi bisyararin kalqas, sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Ya. Syaror, syar itu maknanya kejahatan, ya bunga api kalau di sini diartikan bunga api. Tapi kalau sarun, ya ala sururin itu menjadi tahta, ya kebesaran atau kebaikan. Nah, coba Bapak Ibu kalau mengucapkan huzi itu lebih mudah huzi apa uzi? Apa? Lebih mudah azza apa lebih mudah hazza? Hazza. Ya, hazza itu suaranya tidak pakai ditahan. Ha, gitu ya. Tapi kalau mengucapkan a sebelum berharokat bunyinya jadi suaranya ditahan dulu, berat. Nah, sifat menahan itu dalam ilmu tajwid disebut dengan syiddah. Ya, menahan suara. Kalau rikhwa itu belum ada harokatnya sudah lepas dulu. Ha. Ya. Ha itu kan sebelum dikasih harokat dibunyikan dulu. Nah, itu namanya sifatnya rikhwah. Rikhwah, suara lepas. Tapi kalau mengucapkan ba sebelum berbunyi harokatnya ditahan dulu ya. Itu namanya syiddah. Berarti syiddah itu lebih kuat dibandingkan rikhwah. Ini ada bunyi yang hanya bedanya hamzah sama ha. Ya. Ternyata yang satu yang suaranya itu tidak ditahan, ha ini itu dorongnya tidak sekeras yang menggunakan hamzah. Nah, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, itu sudah rontok ya. Cuma digoyang gini tok. Tapi kalau azza itu bukan hanya digoyang tapi harus didorong dengan sangat keras. Sifat huruf ini itu berpengaruh terhadap makna itu. Itu hebatnya bahasa Arab itu ya. Hanya karena punya sifat begitu. Dal sama bot. Da sama bot. Susah mana Pak?
dhad gitu ya. Kalau dhalin, dhalala itu artinya apa? Dhalin itu sesat, iya, sesat. Tapi kalau dalala itu artinya bukti, bukti, dalil, iya. Sebenarnya Allah itu sudah memberi fitrah kepada manusia. Orang melakukan kesesatan itu jauh lebih berat dibandingkan membuktikan kebenaran. Coba, kalau jenengan melakukan kejahatan, redek enggak? Jahat itu kan sesat Pak ya. Nyuri itu redek enggak? Karena menyalahi fitrahnya. Dia berusaha untuk melawan kebaikan yang sudah difitrahkan oleh Allah, maka dia akan merasa berat. Maka dibuatlah huruf yang berat itu pakai dhad. Tapi kalau apa adanya sesuai dengan buktinya, dalala pakai dal gitu ya. Satunya pakai dhad, satunya pakai dal. Yang pakai dhad itu yang sesat, kalau dalal itu ada buktinya. Kalau sesuai dengan buktinya tidak susah, maka menggunakan huruf yang ringan, lebih ringan dibandingkan dhad. Ya. Jadi kok cek angel sih wilat wis tuwek di teka-teko ya apa ya. Kalau bolin ya. Iya. Coba saya tanya sekarang, andai kan baca Quran itu tidak pakai tajwid, dosa apa enggak? Apa? Dosa ya? Nah, lu bapak-bapak gak nyaut belas ini mungkin gak? Dosa apa enggak Pak? Kalau enggak bisa, enggak apa-apa. Kalau enggak tahu, enggak apa-apa ya. Maka lebih baik enggak tahu daripada tahu ya. Kalau gitu enggak usah belajar tajwid ya. Kalau belajar tajwid dengan salah, dosa ya. Berarti surga itu isinya orang-orang yang tidak tahu. Karena dosane kabeh. Ya. Bahaya kalau begitu. Ya. Sebenarnya Allah itu memberi jatah. Satu huruf itu diberi pahala apa Pak? 10 kebaikan. Alif lam mim itu 3 huruf berarti dapat 30 gitu ya, 30. Kalau kemudian salah bacanya itu dosanya itu tidak dalam bentuk dosa yang nanti akan masuk neraka, tidak. Dia akan mengurangi pahala yang sebenarnya dijatah oleh Allah itu. Tidak akan menghabiskan pahala, tapi dosanya itu bentuknya mengurangi pahala. Ya. Nah, daripada kurang pahalanya, maka belajar ngaji itu gunanya supaya pahalanya ini utuh. Nanti ada hadis begini, siapa yang membacanya gradul-gradul dapat 2 pahala gitu ya. Iya, dapat 2 pahala. Lah kalau enggak gradul-gradul dapat 1. Lah ngono gradul-gradul lah ya. Enggak, ikhtiar untuk membaca dalam belajar itu dapat 2 pahala, pahala belajar dan pahala membaca. Kata Nabi, siapa yang membaca dengan bagus maka dia akan didampingi oleh malaikat. Sudahlah, yang baik itu pasti yang mendapatkan lebih dari Allah. Jangan terus diakal-akali, wis timbangane dosa, gak usah belajar tajwid, ngaji repot-repot, adik ngerti salah tambah dosa. Ya, semua yang sempurna itu akan mendapatkan pahala yang sempurna. Coba kalau jamaah, ya jamaah itu dapat berapa derajat Pak? 27. Kalau masbuk apa? Sama. Iya, masbuk juga dapat 27. Nah, masbuk aja kan akhirnya. Iya. Akhirnya ya masbuk aja lah, apa kesusu kan itu ya. Boleh akhir-akhir aja. Ya, itu kalau beribadah menghitung pahala. Agak matrek, tapi matreknya pahala. Ya, jadi
sempurnakanlah membaca itu supaya kita ini benar-benar tepat dalam memaknai Al-Quran yang kita baca itu. Jangan sampai kemudian hanya gara-gara melayot titik berubah maknanya. Ini karena kefasen ya, kefasen terus dibaca menjadi wauzi ilaika, kefasen, akhirnya kan goyangi sampai di gedrok-gedrok itu, padahal enggak kan itu ya, hanya digoyang biasa yang bisa menyebabkan kurma itu rontok dari pohonnya. Ya, ini contoh ya. Nah, coba lihat ini. Yang sering kita tulis, kalau nulis sendiri ya, yang bisa nulis, rahmat itu bentuknya menggunakan tak marbutoh kan ini ya. Ya, tak marbutoh, bukan tak maftuhah, bukan tak yang terbuka begini. Ditulis berbeda itu ada maksudnya, Bu. Bukan salah tulis ya. Yang terbuka begini nih berarti Allah tidak menunda rahmatnya sampai kepada manusia di dunia ini ya. Tapi kalau yang begini, yang tertutup ini, berarti rahmatnya masih ditahan oleh Allah. Semua rahmat yang terkait dengan surga itu bentuknya marbutoh, karena tidak akan dinikmati di dunia itu ya. Wa yarju rahmata rabbih, dan mengharapkan rahmat Tuhannya. Berarti rahmat yang di sini yang dimaksud adalah surga, bukan yang nelbok di yang sekarang ini. Tapi kalau ini zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, surat Maryam ya, dan dibacakan ini adalah penjelasan dan rahmat Tuhan kepada hambanya. Apa bentuk rahmatnya? Zakaria itu diberi anak. Anaknya ada apa enggak? Ada. Berarti kasih sayang Allah itu sudah sampai kepada manusianya, itu ditulis menggunakan tak maftuhah, tak yang terbuka. Tapi kalau belum nyampe kepada manusianya, menggunakan tak marbutoh. Marbutoh itu artinya terikat. Nah, bentuknya kayak masih dibundeli gitu kan ya. Ya, itu tak marbutoh. Ya. Ada huruf-huruf istimewa di dalam Al-Quran yang digunakan sebagai huruf nama. Ya. Nama manusia di Arab itu ya cuman ini, Bu. Hurufnya cuman 10 huruf ini. Tidak keluar dari ini. Coba lihat ini, Adam, ya. Kemudian Idris. Ini Hamzah semua kan ya. Depan hurufnya itu tidak keluar dari 10 huruf. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi semakin kita mempelajari Al-Quran, ternyata banyak keunikan-keunikan yang sebenarnya tidak boleh diremehkan. Ya, diremehkan itu maksudnya diabaikan. Kenapa sih kok pakai tak marbutoh, tak maftuhah? Nah, contoh yang lain, ini saya tuliskan ini, Pak. Nah, coba lihat. Ini bacanya apa ini, Pak? Ini loh, bacanya apa ini? Apa? Apa, Bu, bacanya, Bu? Hamzah, bener? Bukan humazah. No. Apa? Ya. Yang satu hamzah, yang satu humazah. Mana yang betul? Ini loh. Ini tulisannya ini loh. Nah, ini bacanya apa ini? Hamzah apa humazah? Hamzah. Bisa humazah, bisa hamzah. Kalau humazah itu artinya apa? Apa? Pengumpat, ya. Tukang pisu-pisu, ya. Atau tukang madani.
Biasanya kalau ada dua kata Arab yang hurufnya sama, itu maknanya mepet-mepet. Ya, maknanya tidak jauh-jauh. Kenapa huruf ini disebut hamzah? Karena huruf ini gregetno. Bayangkan, kadang-kadang dia minta dipangku ya. Iya. Kadang-kadang minta dipangku waw. Kadang-kadang minta dipangku alif. Alif begini ya. Kadang-kadang dia minta sendirian. Hanya nulis begini saja dulu di IAIN itu butuh 1 semester. Iki pasti dipangku apa sih? Dipangku ya, apa dipangku wow gitu ya. Ini butuh 1 semester. Kan gregetno. Ya. Coba, ini dulu sebelum ada hamzah, ini disebut dengan mat tabi'i kalau dalam tajwid. Mat asli. Hanya gara-gara ketemu hamzah, akhirnya dia berubah, tidak lagi asli menjadi mat wajib. Pokoknya banyak hukum tajwid yang berubah hanya gara-gara hamzah. Gregetno. Karena itu kalau punya anak jangan diberi nama hamzah. Ya. Nah, paman Nabi itu namanya siapa? Hamzah. Bukan Hamzah tapi Hamzah. Orang yang memiliki keberanian bagaikan singa, itu ya, itu makna dari Hamzah. Jatuh di Kutisari jadi Hamzah. Ya, pokoknya jangan membuat nama yang orang Indonesia itu suka keplecuk. Ya, alim itu artinya apa? Orang yang memiliki pengetahuan. Karena jatuh di Kutisari jadi alim. Alim pakai hamzah. Kalau alim itu apa maknanya? Pedih. Ya. Sakjane wong tuane memberi nama itu alim supaya anak saya ini menjadi orang yang berilmu. Tapi ternyata orang-orang manggilnya Pak Alim. Nah, jadi orang yang pedih, ya, loro terus, ya, loroan, ya. Nah, hati-hati bikin nama. Jika susah diucapkan oleh orang lain, pakailah nama-nama yang boleh pakai huruf Arab, tapi Arab yang biasa digunakan untuk orang Indonesia, ya. Jangan sampai keplecuk. Alim. Ya. Nah, alhamdu jadi alhamdu. Alhamdu itu artinya berkurang, surut, tidak. Ya, terus banyak sekali hal-hal yang berubah gara-gara ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya dari beberapa filosofi huruf dalam bahasa Arab itulah yang kemudian menginspirasi para dukun itu ya untuk menyusun jimat-jimat seperti ini. Kenapa disebut alif? Alif itu maknanya lembut. Untuk ingin membuat orang itu lembut, tunduk, biasanya jimat-jimat yang untuk menundukkan itu mengandung alif, gitu ya. Itu filosofi jimat, Pak. Nah, tapi jangan kemudian diambil ya. Ini hanya pengetahuan bagi kita, karena begitu uniknya bahasa Arab itu sampai-sampai bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk kejahatan. Kejahatannya itu dalam bentuk kemusyrikan yang menggunakan jimat-jimat itu. Ya, sudah. Ada yang ditanyakan kira-kira Bapak Ibu? Ini apa ini? Mau tobat belajar tajwid apa dijarno ae? Iya, Pak. Nggih, Pak. Ya. Nah, saya tanya sekarang. Tajwid itu untuk Al-Qur'an apa untuk semua yang berbahasa Arab?
Al-Quran tok apa semua yang berbahasa Arab harus pakai tajwid? Apa? Al-Quran tok. Ya. Bayangkan kalau semua yang berbahasa Arab itu pakai tajwid. Ngomong gak mari-mari. Kaifa haluk? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ana bi khairin wa afiyah. Karena idgham bi gunnah. Ya. Berarti semua yang di luar Al-Quran itu boleh tidak bertajwid. Kalau membaca hadis misalkan ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah gitu ya. Mauludin yuladu itu kan ada tanwin ketemu ya. Mestinya kullu mauludi yuladu 'alal fitrah gitu ya. Nah, kefasen. Terus ini karena bukan bukan Al-Qur'an enggak apa-apa dibaca biasa. Begitu pula dengan Allahu Akbar tadi itu. Kalau ada yang membaca Allahu Akbar secara tajwid keliru kedawan itu ya, tapi karena bukan Quran ya maafu, masih dimaafkan. Tapi kalau Quran jangan coba-coba gitu Pak ya. Azan Allahu Akbar Allahu Akbar, matobi ini hilang tuh, mat wajib kabeh ya. Kalau ikut tajwid ya sudah dosane kakean ya, muadzin itu ya. Tapi karena bukan Al-Quran silakan ya. Yang lain oh ya, yaitu salah makhraj. Nah, ada yang keliru lagi, lebih parah lagi. Bapak coba Pak dibuka maskernya, coba komat. Nggak apa-apa kalau yang keras ya. Ya komat aja. Nah, dengar Bu? Nggak dengar, nggak boleh Pak. Harus dengar ya. Harus dengar. Ya, saya sarankan segera bertobat. Ya, coba ya, perhatikan ini ya. Kalau kita membacanya nyambung, nah ini saya besarkan ini ya. Kan begini. Ya. Baru ya. Ini kalau disambung bunyinya apa ini Pak? Gimana Bu? Coba Bu yang keras Bu. Yang kerodong abu-abu, kerodong apa? Iya. Nah, kalau disambung itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, ru Pak, bukan rolloh. Kalau ro itu maknanya bukan Allah Maha Besar, tapi Allah membesarkan. Berarti yang besar siapa? Kalau ro, bukan Allah kan ya. Tapi Allah justru yang membesarkan. Kalau dibaca roh itu tidak Allah Maha Besar tapi Allah membesarkan. Apa yang dibesarkan tidak tahu. Ya. Tadi kan dibaca Allahu Akbar gitu kan ya. Nah, rohnya ini tidak boleh dibaca roh, mestinya harus dibaca ru. Supaya maknanya jadi Allah Maha Besar. Tapi kalau dibaca Allahu Akbar menjadi Allah yang membesarkan.
bukan Allah yang maha besar. Oh, fatal loh ini Pak. Ya. Kalau dibunyikan setiap hari berapa kali taubat ini? Ya, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan Allah. Supaya selamat, karena nafasnya Senin sampai Selasa diputus saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, aman. Putus, ya. Lebih boleh diputus. Ya, kalau tidak sambung harus kalau nggak putus harus rullah. Tapi kalau putus aman, nggak ngerti ki apa ros pokoknya bar gitu ya. Taskin taslim. Sama. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa? Nah, kalau mau satu nafas maka harus dibaca rullah. Rullah. Boleh. Ya, boleh diputus, boleh disambung. Lah ya, kalau mau nyambung silakan. Kalau fahamnya tidak boleh putus, jangan dibaca rullah. Dibaca rullah. Ya. Lah iya nak, tadi saya kasih pengantar itu ya, yang nafasnya Senin Selasa gak dowo-dowo, mau manjangkan kan tidak kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis putuskan aja sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aman. Diputus aman. Ya, kalau disambung harus ru. Ya. Wis pokoknya adik Masjid Muhammad dia sih ada Allahu Akbar wis gak main blas. Ya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ibu-ibu? Ya, mulai sekarang Jamaah Al-Furqan sudah tahu kaidahnya. Pokoknya kalau paun keliru sing protes engko jamaah iki. Adane keliru yang protes. Ya. Yang termasuk diantaranya membaca ini. Ini seandainya saya beri harokat, ya. Bunyinya jadi apa ini? Depannya ini bunyinya apa ini? A, ya, bukan O. Bukan Allah tapi Allah. Ya, saking ininya sampai Allah, bukan O, ndak ada bunyi A itu jadi A itu. Yang benar adalah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, bukan Allah. Nah, sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sallallahu gitu ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yes. Ngaji yang ringan-ringan ini. Ada lagi yang ditanyakan? Bapak Ibu, mumpung masih terbuka pintu taubat ini. Silakan. Nah, yang dimaafkan oleh Allah itu jika memang diuklak-uklek lidah ini sudah, mohon maaf, karena usia lanjut untuk dicoplok kabeh. Iya. Lah mau mengucapkan syaiku kan ngowos, kebablasan kan itu ya. Iya, tafasyinya itu kebablasan. Ini yang dimaafkan oleh Allah. Ya, sama dengan orang yang tidak bisa sholat berdiri kemudian duduk, apakah mengurangi pahala? Tidak, karena memang tidak mampu untuk berdiri, karena memang tidak mampu untuk mengucapkan secara benar. Itu yang diampuni Allah, tidak akan dikurangi kalau itu. Tapi kalau sengaja tidak mau belajar, wis salah gak apa-apa, mumpung gak ru, ya itu yang ngurangi pahala.
Ya, ya sudah di bel. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.